البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada hamba-hambanya, yang dengannya mereka terbedakan dari binatang-binatang, yaitu nikmatul aql wa nikmatul ilm. Karena manusia di antara yang menunjukkan keutamaan satu dari yang lainnya, yaitu dari sisi ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu sebagai kriteria tinggi dan rendahnya derajat seorang hamba. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bukan hanya satu derajat, tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala derajat dalam bentuk jamak. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang masyhur, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap perkara agamanya. Dan di antara perkara agama yang hendaknya kita mengilmuinya, bahkan merupakan ilmu yang terpenting dari sekian ilmu-ilmu yang ada, yaitu ilmu tauhid, yang Rasulullah SAW utus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman dan memerintahkan kepada beliau untuk menyeru pada perkara yang pertama kali, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah. Beliau mengatakan, "Innaka tamturu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwayatin ila ay yuwahhidullah." Sungguhnya engkau akan turun kepada suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaknya perkara pertama yang engkau seru mereka kepadanya, yaitu agar mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Dan dalam riwayat yang lain, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma wa sifat. Walaupun pada asalnya makna tauhid yang dituntut dalam hadis tersebut adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi peribadatan. Namun sebagai bentuk kesempurnaannya, maka harus terpenuhi juga dua
tauhid yang lain yang memang pada ketiga jenis tauhid yang ada terdapat saling kait-mengkait. Karena tauhid rububiyah tidak akan benar kecuali tatkala membuahkan tauhidul uluhiyah. Pengakuan kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang mencipta, memberi rezeki. Maka konsekuensinya dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana pula seorang ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyahnya, dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat yang maha mulia dan nama-nama yang mencapai puncak kebagusan. Harus meyakini nama-nama yang Allah tetapkan bagi dirinya dan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Sebagaimana pula yang telah Rasul SAW khabarkan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Dan mengenai pembahasan asma wa sifat, akhwani fillah, yang merupakan salah satu dari jenis pembahasan tauhid, merupakan pembahasan yang sangat penting dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi kemuliaan pembahasan itu, dan ini jelas karena sebagaimana dikatakan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum, yaitu bahwasanya kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dengan kemuliaan perkara yang dipelajari. Dan pembahasan tentang asma wa sifat membahas tentang perkara yang paling utama, yaitu tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah dan yang maha mulia. Kemudian sisi yang kedua, dilihat dari banyaknya manusia yang terjatuh dalam kekeliruan seputarnya. Ini juga semakin menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Karena dalam pembahasan asma wa sifat akan kita ketahui nanti betapa banyak golongan-golongan menyimpang dalam memahaminya. Mereka-mereka yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang memalingkan makna dari suatu sifat ke makna yang batin. Kemudian mereka-mereka yang menetapkan sifat-sifat yang tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan seterusnya dari berbagai macam penyimpangan seputar asma wa sifat. Kemudian sisi yang ketiga yang menunjukkan keutamaan ilmu ini, yaitu dampak yang didapat oleh seorang yang mengilmuinya. Karena ilmu, ikhwan fillah, ada ilmu wasilah dan ilmu ghayah. Ilmu yang merupakan sarana dan ilmu yang merupakan tujuan. Adapun ilmu yang merupakan wasilah, ilmu sarana seperti ilmu bahasa Arab, ilmu mustalahul hadis, ilmu usulul fiqh. Ini ilmu alat, merupakan alat untuk bisa mencapai ilmu-ilmu yang sifatnya ghayah, yang merupakan tujuan. Nah, ilmu tentang asma wa sifat ini merupakan ilmu ghayah yang menjadi tujuan. Karena tidaklah kita mempelajari bahasa Arab, tidaklah kita mempelajari kaidah-kaidah hadis, demikian pula kaidah-kaidah usulul fiqh, kecuali untuk bisa benar dalam memahami tauhid. Itu yang paling pertama kali. Dan dengan paham terhadap perkara asma wa sifat akan semakin bertambah keimanannya. Tahu tentang sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar, As-Sami'ul Alim. Ini akan semakin membuahkan keimanan. Tahu kalau Allah mengetahui semua yang dia lakukan,
akan semakin berhati-hati untuk tidak melakukan kecuali perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Demikian pula kalau dia tahu hakikat as-sami', dari hakikat makna as-sami', dan yang maha mendengar semua perkataan yang keras maupun yang lirih, ketika diucapkan bersama maupun sendirian ataupun sembunyi-sembunyi, maka berusaha untuk tidak berucap kecuali kebaikan. Ini faedah sangat besar dalam diri seorang mukmin yang memahami asma wa sifat. Jadi ilmu tentang hal ini bukan ilmu teoritis belaka, tapi hendaknya betul-betul terwujud pada diri-diri kita. Alhamdulillah, nas'alullah at-taufiq. Ini salah satu atau tiga sisi. Alhamdulillah, ini tiga sisi yang menunjukkan tentang pentingnya pembahasan asma wa sifat, yang insyaallah ta'ala mulai pada hari ini, tanggal 1 Dzulhijjah 1440, kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang bagus yang dipuji oleh para ulama, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang beri judul dengan Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna. Al-Qawaidul Muthla, itu kaidah-kaidah yang sifatnya muthla. Al-muthla bentuk muannats dari al-amsal. Al-amsal muannatsnya al-muthla, yaitu yang afdal, yang bagus. Kaidah-kaidah yang bagus atau kaidah-kaidah yang utama sama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya yang husna, nama-nama yang mencapai puncak kebagusan. Sehingga sebagaimana judulnya, pada kitab ini akan dibahas tentang kaidah-kaidah seputar sifat-sifat Allah dan kaidah-kaidah seputar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang apabila seseorang muslim ikhwani fillah memahami dengan baik, maka biidznillah azza wa jalla dia akan benar dalam tauhidul asma wa sifat. Dan kitab ini ikhwani fillah, walaupun banyak sekali yang menulis tentang pembahasan asma wa sifat, tapi demikianlah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan berikan penerimaan terhadap suatu kitab sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau kita melihat dari sekian banyak kitab-kitab yang ditulis seputar asma wa sifat, kitab ini banyak dijadikan sebagai muqarrar dalam pelajaran, dan juga banyak diterima oleh manusia, terlebih lagi ahli sunnati wal jamaah. Yang ini alamatul khair, juga merupakan tanda keikhlasan Syekh dalam menulisnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan sehingga orang-orang yang datang belakangan mau mempelajarinya, mau mengambil faedah darinya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan inilah hendaknya yang menjadi harapan kita semua alhamdulillah, untuk bisa meninggalkan kepada orang-orang yang setelah kita dengan peninggalan yang bagus, dengan peninggalan yang bagus. Baik, peninggalan berupa ilmu, peninggalan berupa
tulisan-tulisan yang bermanfaat. Maka ijtihidu, butuh untuk semua untuk ijtihad, mengusahakannya. Sebagaimana dikatakan, al-kitabu al-waladul mukhallad. Kitab itu adalah anak yang diabadikan. Dalam artian apa? Kalau anak bisa mati, kita punya anak, walaupun jumlahnya 100 taruhlah, itu mesti akan mati semua ya. Tapi kalau meninggalkan suatu kitab, kemudian kok Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab itu diterima di hati-hati manusia, ikhwanifillah, sehingga mereka mau membaca dan mempelajarinya, akan terus-menerus hidup. Walaupun pengarangnya sudah menjadi tanah. Sebagaimana kitab-kitab para ulama yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya. Barakallahu fiikum. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti dari kitab, kita baca muqaddimah yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan kitab ini. Sebagaimana dalam halaman 20, halaman 14. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tercurah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga serta para sahabatnya dan siapa saja yang mengambil petunjuk dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqad ittala'tu 'ala al-mu'allafi Al-Qayyim alladhi katabahu sahibul fadilatil 'allamah akhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fil asma'i was sifat. Sungguh aku telah melihat suatu karangan yang bagus yang telah menulisnya sahibul fadilah Al-Allamah saudara kami Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wasammahu al-qawaidul mutla fi sifatillahi wa asma'ihil husna. Wasami'tuhu min awwalihi ila akhirih. Dan aku mendengarnya dari awal sampai akhir. Yaitu dibacakan kepada beliau rahimahullah ta'ala. Dan demikian para ulama alhamdulillah saling mengokohkan satu sama lain. Dan juga saling mengoreksi satu sama lain. Termasuk yang kita lihat di sini, Syekh Ibnu Utsaimin menyerahkan karangan beliau ini kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala di zamannya. Di zaman itu yang terkumpul para a'immah. Maka sungguh beruntung mereka-mereka yang mendapatkan kesempatan untuk mengambil langsung ilmu dari mereka. Fa'alfaituhu kitaban jalila. Maka aku memandangnya itu adalah suatu kitab yang jalil, yaitu kitab yang bernilai tinggi, kitab yang agung. Qad istamala ala bayani aqidatis salafis salih fi asma'illahi wa sifatih. Telah mencakup penjelasan tentang akidah as-salafus salih seputar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kama ishtamala ala qawaid 'azimatin wa fawaid jammatin fi babil asma'i was sifat. Sebagaimana juga telah mencakup kaidah-kaidah yang agung dan faidah-faidah yang bernilai tinggi
dalam bab asma wa sifat. Wa awdaha ma'na al-ma'iyyah al-waridati fi kitabillahi azza wa jalla. Dan beliau telah menjelaskan tentang makna ma'iyah yang datang di dalam kitabullah azza wa jalla, al-khassati wal 'amati inda ahli sunnati wal jamaah, baik itu ma'iyah yang khassah maupun ma'iyah yang umum di sisi ahli sunnati wal jamaah. Disebutkan salah satu sifat ini dikarenakan pada pembahasan ini begitu banyak kelompok-kelompok yang terjatuh dalam penyimpangan. Wa anna haqqun ala haqiqatiha la taqtadi imtizajan wa ikhtilatan bil makhluqin. Dan beliau telah menjelaskan bahwasanya sifat ma'iyah ini adalah sifat yang hak sesuai dengan hakikatnya. Tidaklah melazimkan imtizaj wa ikhtilat, yaitu tidak mengharuskan ketika kita menetapkan sifat ma'iyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bergabung dan bercampur dengan makhluk-makhluknya. Bal huwa subhanahu fawqa 'arsyihi kama akhbara 'an nafsi. Bahkan beliau Subhanahu wa taala itu di atas 'arsy-Nya, sebagaimana beliau telah mengkhabarkan tentang dirinya hal tersebut. Wa kama yaliqu bi jalalihi subhanahu, dan sebagaimana pula hal ini sesuai dengan keagungannya. Wa inna ma taqtadi ilmahu wa tila'ahu wa ihadatahu bihim, dan hanyalah sifat ma'iyah ini berkonsekuensi dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dari sisi ilmu dan penglihatan serta ihatah, yaitu melingkupinya Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk-makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluk yang bisa keluar dari pengetahuan, pendengaran maupun penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wa sama'ahu li aqwalihim wa harakatihim, dan pendengaran Allah terhadap perkataan-perkataan mereka semua dan gerakan-gerakan mereka semua. Wa basarahu bi ahwalihim wa dhamairihim, dan penglihatan Allah tentang keadaan mereka dan apa-apa yang tersembunyi di hati-hati mereka. Wa hifdhahu wa kala'atahu li rusulihi wa awliya'ihil mu'minin, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Al-hifdh wal kala'ah hampir sama, yaitu penjagaan Allah terhadap rasul-rasul dan para wali-walinya dari kalangan mukminin. Wa nasrahu lahum, dan pertolongan Allah kepada mereka. Wa taufiqahu lahum ila ghairi dzalika mimma taqtadihi al-ma'iyyatul 'ammah. Dan yang selain itu dari perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari ma'iyah yang 'ammah wal khassah. Ya, ma'iyah yang sifatnya umum dan ma'iyah yang sifatnya khusus, minal ma'anil jalilah wal haqa'iqits tsabitah lillahi subhanahu, yang berupa makna-makna yang agung dan hakikat-hakikat yang sabit, hakikat-hakikat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita mengingkarinya. Ini di antara pembahasan yang disebutkan dalam kitab ini yang disinggung oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala dikarenakan pentingnya memang berhubungan dengan pembahasan ma'iyah. Kama ishtamala ala inkari qauli ahli ta'til wa tashbih wa tamthil, sebagaimana pula kitab ini mencakup pengingkaran terhadap perkataan ahli ta'til, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, wa tashbih, dan orang-orang yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, wa tamthil, dan yang menyamakan pula, cuman penyamaan tamthil lebih parah daripada tashbih. Karena tamthil ikhwanifillah yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala pada semua sisinya. Nah, menyamakan Allah pada semua sisinya dengan apa-apa yang ada pada makhluk. Wa ahli al-hulul wal ittihad, dan juga
pengingkaran terhadap orang-orang yang berkeyakinan hululiyah dan ittihadiyah, yang berkeyakinan dengan keyakinan batin yang dikenal dalam istilah kita dengan keyakinan wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti, bersatunya Allah dengan hambanya. Dan ini keyakinan batil, keyakinan sesat yang wajib kita mengingkarinya. Fajazahullahu khairan wa dha'afa matubatahu wa zadana wa iyyahu ilman wa hudan wa taufiqa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan kebaikan dan melipat gandakan pahala bagi beliau dan menambahkan untuk kita dan kepada beliau ilmu serta hidayah dan taufik. Dan ini juga yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab yang bagus ini, ikhwanifillah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita pemahaman, kemudian hidayah dan taufiknya. Juga agar Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita dalam menuntut ilmu ini, terlebih lagi di hari-hari yang mulia ini. Di hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang jelas bahwasanya amalan-amalan pada hari tersebut dilipat gandakan, ikhwanifillah. Nah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam seru umatnya untuk betul-betul memanfaatkan waktu tadi dengan ibadah. Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihi khairun wa habbu ila Allah min ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh padanya lebih Allah cintai. Nah, yang lebih bagus di sisi Allah melebihi amalan-amalan di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan jihad pun tidak bisa mengimbanginya, ikhwanifillah, kecuali satu jenis jihad saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali satu jenis jihad saja, itu jihad yang paling utama, di mana apa? Dia menumpahkan darahnya di jalan Allah sehingga tidak kembali dengan membawa sesuatu pun, yaitu gugur di medan jihad. Nah, selain itu, maka amalan-amalan saleh di hari-hari ini lebih utama. Apalagi kalau kita mengisinya dengan amalan-amalan yang juga sangat utama berupa talabul ilm dan hal-hal yang lain. Maka jangan sampai kita sia-siakan, ikhwanifillah. Dan memang hari-hari yang seperti ini, ikhwanifillah, perasaan manusia terkadang menganggapnya seperti biasa, berbeda dengan Ramadan. Karena Ramadan, ikhwanifillah, dorongan untuk beramal lebih banyak sebab memang ma'unah dari Allah. Banyak syaitan-syaitan dibelenggu, sehingga dorongan hawa nafsu lebih terkekang. Adapun di hari-hari ini syaitan tetap bergentayangan, sehingga kita butuh berjuang untuk menundukkan hawa nafsu kita, berjuang untuk betul-betul bisa mengisinya dengan kebaikan. Jauhi hal-hal yang sifatnya sia-sia. Nas'alullah at-taufiq was-sadad. Qala wa nafa'a bi kitabihi al-qurra'a wa sa'iral muslimin innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dengan kitab beliau ini, para pembaca dan keseluruhan kaum muslimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk memberikan yang demikian itu dan mampu untuk melakukannya. Baik. Qalahu mumlihi al-faqiru ila Allah Ta'ala Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz samahahullah. Telah mendiktekannya karena Syekh Ibnu Baz dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa taala uji beliau dengan kebutaan. Tapi dalam keadaan demikian, kalau Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba-Nya, ya Allah Maha mampu.
Maka termasuk di antara masyayikh yang sangat disegani, bahkan ahli bidah di zaman itu ikhwan fillah tidak berkutik. Ini haibah, kewibawaan yang luar biasa saat itu. Nah, baru setelah meninggalnya para ulama ini, Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani mulai. Nah, ahli bidah, para hizbiyun, mereka banyak bergerak, banyak berteriak untuk menyebarkan keyakinan-keyakinan batil mereka. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ini pengantar dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala yang akan kita baca adalah kitab dengan ta'liq dari Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu taala, yang beri judul At-Ta'aliqul Ula, ya, ala al-qawaidil mutla fi sifatillah wa asma'ihil husna. Nah, yang beliau termasuk salah satu mudarris yang dikenal dalam pembahasan tauhid, ya, mudarris seputar asma wa sifat, memang yang menjadi fan beliau. Dan ini adalah salah satu karangan beliau di antara karangan-karangan beliau yang lain. Dan dulu alhamdulillah sempat mengambil langsung pembahasan kitab ini dari beliau rahimahullah, dan juga beberapa kitab yang lain seperti Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i yang beliau juga memberikan tahqiq terhadapnya, yang beliau gugur dalam medan jihad ketika melawan orang-orang Rafidhah rahimahullah ta'ala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai syuhada. Ini sebagai muqaddimah. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan yang dituliskan di sini, insyaallah taala semoga Allah berikan taufik untuk kita bisa mengambil faedah darinya dan bisa menyelesaikan dalam mempelajarinya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.